Hamba mohon pamit untuk menyelidiki apakah benar Nyimas Ratu Subanglarang masih hidup atau tidak. Berhati-hatilah, Syekh. Aku akan berjaga di istana agar tidak mudah diterobos oleh penyusup seperti apa yang dilakukan Ratu Junti sebelumnya. Apalagi tusuk kondenya tertinggal di sini. Sendika Nyimas, hamba sarankan jaga baik-baik tusuk konde itu. Bisa saja Ratu Junti akan kembali ke istana Pajajaran untuk mengambil tusuk kondenya. Aku berjanji akan menjaga dengan baik-baik. Kalau begitu, hamba mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini akan menjadi permainan yang seru. Aku akan merancang siasat untuk mengadu domba Gusti Ratu Ambedkasi dan juga Gusti Ratu Kentring Manik. Akhirnya aku berhasil mendapatkan bayi untuk makan. Kurang ajar, berani-beraninya kau mengambil makananku. Bagaimana Gusti Prabu? Apakah Gusti Prabu merasa lebih baik? Ya Prasini, aku sudah merasa lebih baik. Terima kasih. Syukurlah. Syukurlah. Jagat Dewa Batara. Kasihan sekali keponakan tercintaku. Kalau Prasini tidak bisa menyembuhkan Nanda Prabu Surawisesa, lantas kita harus mencari tabib kemana lagi, adikku? Mohon maaf Gusti Prabu Amukmarugul, tapi saat ini keadaan Gusti Prabu Surawisesa sudah membaik dan tidak ada lagi hal yang perlu dikhawatirkan. Ya, Prasini, kamu tidak perlu ketakutan seperti itu. Aku tidak marah kepadamu. Aku tidak marah. Aku sangat begitu tahu. Karena itu, di luar batas kemampuanmu, Prasini. Anakku. Sabar Bu, nanti juga gimana? Anakku. Anakku. Ini bayimu, rawatlah dengan baik. Terima kasih Kisana. Alhamdulillah, syukurlah. Sudah ketemu bayinya. Aku harus melanjutkan perjalananku untuk menemui Adalemba dan menjalankan amanat dari ibu. Kalau seperti ini terus, aku akan kalah. Aku harus membelah diriku.
Jurusmu itu tidak akan mempan terhadapku. Sepertinya dia sangat yakin dapat mengalahkan jurus belah raga ini. Aku hanya harus konsentrasi sambil melakukan gerakan jurus 9 mata angin agar aku tahu di mana sosok asli Kian Santang. Kau lihat bukan? Aku tidak akan terkalahkan dengan jurus seperti itu. Hamba mohon pamit. Tunggu dulu Prasini. Aku takut putraku akan kesakitan kembali, lalu tidak ada yang menolongnya. Lebih baik kau di sini saja. Baiklah kalau begitu. Hamba akan tetap di sini. Ada yang ingin aku bicarakan tentang Yunda Ambedkasi. Bagus. Aku bisa memulai tugasku dari sini. Apakah kau tidak melihat ada suatu hal yang aneh pada diri Yunda Ambedkasi? Suatu hal yang aneh. Tidak, Gusti Ratu. Hamba tidak melihat suatu hal pun yang aneh. Hamba teringat. Kecuali satu hal, Gusti Ratu. Apa itu? Cepat katakan. Sepertinya Gusti Ratu Ambedkasi menyimpan sebuah tusuk konde yang aneh. Tusuk konde? Tusuk konde apa? Entahlah Gusti Ratu. Hamba pun tidak mengetahuinya. Tapi yang pasti, hamba tidak pernah melihat Gusti Ratu Ambedkasi memakainya sebelumnya. Tusuk konde itu terlihat sangat aneh. Di kepalanya terdapat lambang kumbang tanduk. Apakah mungkin itu milik Ratu Junti? Tabib itu mengatakan bahwa Ratu Junti berasal dari istana Kumbang. Jika benar tusuk konde itu berbentuk seperti kepala kumbang, pasti ada hubungannya dengan orang-orang istana Kumbang. Prasini, kau harus ikut denganku. Aku harus menemui Yunda Ambedkasi sekarang juga. Baiklah Gusti Ratu. Siliwangi! Ardalepa, aku telah menguburkan jasad ibumu dengan tanganku sendiri. Dan itu sesuai dengan kehendakmu selama ini. Jadi sekarang, tidak ada lagi masalah apapun di antara kita. Tidak semudah itu Siliwangi. Kau punya kesalahan yang amat berat di mataku. Apalagi Ardalepa, kau jangan mengada-ada. Kau punya dua kesalahan. Yang pertama, kau telah menyebabkan ambuku meninggal. Dan yang kedua, kau telah mencuri jasad ambuku dari istana Sukamana tanpa seizinku. Apa maksudnya? Siliwangi, kau bisa saja mengada-ngada di depanku. Kau telah mengubur jasad ambuku secara terhormat. Tapi tahunya, kau telah membuang jasad ambuku dan dia telah dimakan dengan hewan buas. Kau terlalu mengada-ada. Aku telah berbicara pada ibumu, dan ibumu memintaku agar mengajakmu kembali ke jalan yang benar. Omong kosong!
jangan coba mentipuku.